Salam saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang setia untuk selalu belajar firman Tuhan. Kiranya Allah selalu memberkati kita semua dengan kerendahan hati, hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan mengubahkan hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan hidup yang masih kami miliki hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan dan rencana-Mu bagi kami. Berkatilah hidup kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu, dan jadikanlah kami murid-murid yang mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan bersatu teduh. Berikanlah kami makanan rohani dan kebenaran firman-Mu agar kami dapat bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, banyak sekali gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan agar kita bisa mengerti tentang bagaimana menjalani kehidupan di bumi ini. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar tentang kehidupan yang digambarkan sebagai sebuah pertandingan. Rasul Paulus memulai gambaran tentang kehidupan sebagai sebuah pertandingan dengan kata-kata seperti ini. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus berharap kita dapat berlari sedemikian rupa dalam pertandingan kita sehingga kita bisa memenangkannya dan memperoleh hadiah. Artinya kita harus berlari untuk menang. Lebih jauh lagi, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa rahasia untuk bisa memenangkan pertandingan kita adalah dengan melatih diri kita. Mari kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuh kita melibatkan komitmen untuk bersungguh-sungguh melakukan sesuatu demi mencapai sebuah hasil. Melatih tubuh bukanlah mencoba-coba. Apabila kita mengatakan bahwa kita sudah mencoba untuk melakukan sesuatu, maka artinya kita mengizinkan adanya kegagalan selama kita mencoba melakukannya. Contohnya, apabila kita berkata bahwa kita sudah mencoba untuk berhenti merokok, berarti kita mengizinkan terjadinya kegagalan dalam proses itu. Kita sudah mencoba untuk berhenti merokok, tetapi tidak berhasil. Atau kita berkata bahwa kita akan mencoba untuk berhenti pergi ke diskotik. Dalam prosesnya, kita bisa saja masih pergi ke diskotik, karena kita hanya mencoba untuk berhenti pergi ke diskotik, bukan melatih tubuh kita untuk tidak pergi ke sana. Seorang atlet melatih tubuhnya karena ia menyadari identitasnya sebagai seorang atlet, dan ia membutuhkan latihan agar ia dapat menjadi seorang pemenang. Latihan ini harus dilakukan dengan sepenuh hati dan komitmen. Ia harus secara teratur melakukan latihan yang harus dilakukannya pada waktu yang telah ditentukan, terlepas dari situasi apapun di sekelilingnya. Ia melatih tubuhnya untuk menang karena ia adalah seorang atlet. Begitu juga halnya dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak boleh mencoba, tetapi harus melatih diri kita. Kita tidak boleh mencoba berdoa setiap hari, karena mencoba berarti kita boleh tidak berdoa. Akan tetapi kita harus melatih diri kita untuk berdoa. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa,
karena kita harus melakukannya setiap hari. Dalam melatih diri kita, biasanya diperlukan dua hal berikut ini. Hal yang pertama yaitu kita memerlukan perlengkapan. Dalam komitmen kita untuk melakukan suatu latihan, kita memerlukan perlengkapan untuk mendukung kita melakukan hal tersebut. Sama halnya dengan seorang atlet yang memperlengkapi dirinya dengan alat-alat latihan. Contohnya saja, apabila kita mau melatih diri kita untuk berdoa, maka kita harus memperlengkapi diri kita dengan tempat dan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, agar kita bisa mengetahui firman Tuhan serta bisa mendoakan kehendak Allah bagi hidup kita. Hal yang kedua yaitu kita memerlukan rencana. Melatih diri melibatkan perencanaan. Kita tidak melatih diri kita sembarangan dengan waktu yang tidak teratur, melainkan kita telah menetapkan rencana untuk melakukannya, kemudian berkomitmen untuk melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya, saat melatih diri kita untuk berdoa, kita harus menentukan waktu untuk berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 tertulis demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini, marilah kita menetapkan hati kita untuk melatih diri kita dengan latihan-latihan rohani, karena dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, bahwa latihan rohani berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup saat ini dan untuk hidup dalam kekekalan. Nah saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan hal-hal yang kami terima dari-Mu, sehingga akan berguna dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan secara bijaksana. Pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah perkataan dan perbuatan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Urapilah kami dengan karunia-karunia rohani untuk kami pakai dalam melakukan pekerjaan-Mu melalui kami, dan kiranya nama Kristus dimuliakan melalui segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Bapa, kami serahkan juga segala kebutuhan hidup dan pergumulan kami. Kami percaya Engkau memiliki kuasa untuk memberikan kami jalan keluar dan mencukupkan semua kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami. Kiranya Engkau selalu menopang dan melindungi Indonesia dari bencana dan bahaya apapun. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.